Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas trending topik yang banyak dibicarakan oleh netizen nih pemirsa. Kita akan langsung melihat apa saja kira-kira pencarian yang masih tinggi tepatnya pada hari ini. Yang pertama adalah judi online. Nah pemirsa, kalau dilihat kayak dari pekan lalu ini masih menjadi pencarian tertinggi ya judi online ini. 1 bulan terakhir deh, judi online ini masih menjadi pencarian tertinggi deh Gemma. Duh, memang udah kronis banget sih untuk judi online ini. Dan ini mungkin banyak yang menjadi pembahas karena sekarang berbagai upaya yang dilakukan pemerintah ya untuk membasmi judi online ini. Dan yang mengerikannya efeknya ini adalah ke pernikahan nih Jessica. Iya, jadi karena banyak perceraian. Perceraian. Nah, kita akan tadi membahas bagaimana sih efek dari judi online ini mempengaruhi pernikahan seseorang. Betul. Nah, kemudian juga mengenai penyelenggaraan Haji 2024 karena pemirsa sudah mulai ada pemulangan para jemaah ke tanah air. Nah, kira-kira di embarkasi mana saja dan bagaimana proses pemulangannya kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Iya, dan langsung saja pemirsa, inilah Newsline Trending Topic selengkapnya. Ya, pemirsa, memang judi online ini sudah semakin kronis di Indonesia karena bukan orang dewasa saja nih Jessica yang bermain judi online, tetapi juga anak-anak sudah mulai main karena memang sekarang ini judi online formatnya sudah banyak ya. Ada yang menyerupai seperti game online biasa, tetapi harus memasukkan uang. Dan kadang tuh terkecil, bisa Rp5.000 loh masukinnya. Iya, dan sebetulnya sangat mudah sekarang kan untuk top up. Mereka tuh bisa aja loh langsung datang ke minimarket, terus mereka langsung top up. Ya kan orang nggak tahu ya, dia sebenarnya top upnya buat gamenya apa. Iya, tapi ternyata buat judi online. Jadi kalau cuman kayak Rp5.000 kan sebenarnya nggak berasa. Iya. Tapi kan tetap saja itu nyetornya ke bandar gitu. Nah, untuk memberantas judi online, Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri, yaitu meminta Babin Kamtipmas dan Babinsa untuk memantau jika ada pemain judi online yang ingin top up dana di minimarket. Kayak tadi Jessica bilang ya, karena memang kalau minimarket nggak akan curiga siapa aja di usia berapa saja yang top up ya. Nah pemirsa, nantinya juga pelaksanaan pengecekan akan menyesuaikan dengan data top up game online yang terafiliasi dengan judi online terbanyak ini di minimarket. Ia juga menyebut PPATK memiliki datanya nih Jessica. Oh, tapi kita akan lihat dulu nih ya, pertama-tama memang seberapa banyak sih pemain judi online di Indonesia untuk data terakhirnya. Kita akan lihat ya pemirsa, untuk data terakhir dari pemerintah, berapa banyak warga yang melakukan judi online kegiatannya. Nah ini kita bisa lihat bersama nih, jadi sekitar 3,2 juta warga Indonesia main judi online. Dan pemirsa, kalau kita lihat nih ya, sebaran umurnya pemirsa. Yang pertama, ini cukup menyedihkan sih menurut kami ya, karena di bawah 10 tahun ini ternyata 10.000 anak usianya. Terus kemudian selanjutnya ada 440.000 di usia 10-20 tahun dan 520.000 ini 21-30 tahun, dan yang paling tinggi ini di antara usia 31 hingga 50 tahun. Ini pemainnya sebanyak 1,64 juta. Jadi dari 3,2 juta warga Indonesia yang main judi online, paling banyak memang didominasi di umur 31 sampai 50 tahun, yaitu 1,64 juta. Tapi yang perlu menjadi perhatian kita bersama dan juga pemerintah, ini melihat bagaimana anak usia 10 tahun bahkan lebih muda dari 10 tahun ini sudah bermain judi online. Bahkan ini mencapai 80.000 nih pemirsa, gimana nih? Dan pemirsa, melihat adanya kondisi di bawah 10 tahun ini sudah bermain judi online, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan sekitar 520.000 anak di Indonesia berpotensi terpapar judi online. Sehingga Satgas Judi Online pun diminta menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak untuk pelaku judi online anak-anak. Dan kita akan melihat ya bagaimana sih perputaran uang judi online. Oke, jadi pemirsa, uang judi online ini kalau kita lihat dari Indonesia ini lari ke 20 negara. Yang pertama kita lihat untuk yang 600 triliun rupiah ini judi online mengalir ke luar negeri dan mayoritas ini di kawasan Asia Tenggara. Kita bisa lihat bersama untuk di 20 negara dari 600T yang mengalir ke luar negeri ini dari Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Jadi kalau kita lihat dari 600T mayoritasnya di kawasan Asia Tenggara. Aduh, gimana nih pemirsa? Sudah ada 600T, kemudian tadi anak-anak pula yang bermain. Lalu bagaimana sih modus judi online-nya? Kita lihat untuk selanjutnya. Modus judi online kini semakin susah dilacak. Karena pelaku judi online ini dari desa ke desa. Kemudian ini juga menyasar kaum miskin.
Dan ini ada hal yang menarik pemirsa, karena jual beli rekening bank dan ini ditawarkan loh pemirsa dari desa ke desa. Kemudian juga dengan cara beli pulsa atau top up di minimarket. Ini yang membuat semakin sulit untuk dilacak. Karena kalau kita beli pulsa atau top up di minimarket, biasanya mereka akan tahu ini untuk pulsa saja atau ini untuk beli game, untuk bermain game, tapi mereka tidak tahu ternyata itu untuk game judi online. Nah, dengan melihat berbagai modus yang sudah dilakukan, kemudian perhatian pemerintah terhadap anak-anak, maka dilakukan berbagai upaya untuk melibas atau menghilangkan judi online begitu pemirsa, yaitu dengan berbagai cara. Setidaknya pemirsa untuk saat ini ada 3, yaitu membekukan rekening pemain judi online. Dan kemudian yang kedua, menindak jual beli rekening serta menindak transaksi game online via top up di minimarket. Dan ini ya yang menjadi perhatian dari pemerintah kalau kita melihat terkait dengan top up di minimarket. Tadi juga sudah dikatakan oleh Ketua Satgas kalau mereka juga akan mengerahkan dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melacak kemana uangnya, apakah betul top upnya untuk ke judi online atau seperti apa. Dan pemirsa, update terakhir dari pemerintah ini untuk memberantas judi online, Menkominfo Budi Aris Setiadi meminta nih penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memutus jalur internet yang diduga digunakan untuk judi online, terutama dan ke Kamboja, Kota Davao, dan Filipina. Oke, jadi memang masih di Asia Tenggara juga. Betul. Ya, ini Jessica ya. Dan ada 3 instruksi pemirsa dalam surat keputusan tersebut. Pertama, melakukan pemutusan akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online, terutama ke negara Kamboja dan Filipina, paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam. Kemudian kedua, jangka waktu pemutusan akses akan dievaluasi untuk segera dipulihkan apabila situasi sudah kondusif. Dan terakhir, melaporkan langkah-langkah pemutusan dan hasil pelaksanaannya untuk evaluasi dan tindak lanjut. Jadi memang tahapannya nggak langsung serta-merta diblokir gitu ya. Dan kalaupun sudah diblokir nanti akan ada evaluasi dan tindak lanjutnya akan seperti apa. Tapi kok nanti kalau sudah kondusif ternyata akan dibuka lagi ya, masih ada kemungkinan lagi. Sekarang aja masih banyak yang masih bisa dibuka. Betul. Ya, apalagi nanti kalau sudah ada evaluasi dan ternyata di-unblokir lagi gitu. Jadi pemirsa, sebelumnya Divisi Hubungan Internasional Polri mengungkapkan judi online yang beroperasi lintas negara ini berkembang pesat sejak COVID-19. Dan Kadif Hubinter Polri, Krisnamurti mengatakan aksi judi online dilakukan secara terorganisir dan yang mengoperasikan dari Mekong Region Countries. Artinya permasalahan judi online ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Jadi emang kalau pas pada COVID ini orang-orang kan mungkin pada stay at home ya. Betul. Banyak kegiatan di online, ternyata banyak orang kreatif membuat jadi online. Mungkin juga uangnya yang biasanya buat dia belanjakan waktu COVID, ya jadi dia simpan, bukannya buat investasi tapi malah buat main game judi online. Itulah mungkin itu dari sana lah mulai ada pertumbuhan sampai saat ini 600 triliun tadi. Dan pemirsa juga ada informasi menarik nih, karena tahukah Anda judi menjadi penyebab perceraian terbanyak setelah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena faktor ekonomi dan juga mabuk-mabukan. Jadi lebih mengalahi 2 kategori tertinggi itu loh sekarang. Sekarang judi online ini justru ya yang menjadi penyebab perceraian paling tinggi ternyata. Karena adiktif juga ya judi online ini ya. Betul. Dan kita juga sudah melihat ya berbagai berita kriminal ini berawal dari judi online, kemudian perceraian, lanjutnya lagi ada pornografi. Ternyata banyak sekali begitu untuk efeknya. Dan pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka perceraian ini akibat judi mencapai 1.572 kasus. Jadi kalau kita bandingkan dari tahun 2022 ini secara tahunan, di tahun 2023 terjadi kenaikan kasus perceraian karena faktor judi sebanyak 32%. Oke, ini baru tahun 2023 ya. Nah, sekarang tahun 2024 perputarannya sudah semakin meningkat. Kita masih menunggu nih data dari BPS kira-kira untuk perceraian ini jangan-jangan nggak ya di tahun naik ini lagi. Ya. Dan pemirsa, kalau data ini berdasarkan putusan yang dibacakan di pengadilan agama masing-masing daerah. Dan angka ini memang melonjak lebih 2 kali lipat kalau kita bandingkan tahun 2020 yang sebanyak 649 kasus perceraian akibat judi. Oke, dan tapi data BPS tidak merinci judi yang menyebabkan perceraian ini adalah judi online atau judi konvensional. Maksudnya tuh judi yang sebelum online lah ya, yang langsung ketemu langsung ya. Iya,
Ya, jadi pemirsa BPS juga melaporkan kalau dari kasus yang tadi sampai 1.500 ternyata yang paling tinggi pemirsa Jawa Timur berada di urutan teratas terkait dengan kasus perceraian terbanyak akibat judi. Kemudian diikuti di Jawa Barat ini 209 kasus dan kemudian di Jawa Tengah adalah 143 kasus. Tapi judinya ini bukan hanya judi online, tetapi seluruh jenis judi. Jadi nggak ada yang lebih baik ya, mau judi online atau judi konvensional, tetap sama-sama akan berdampak buruk terutama untuk ekonomi dan juga hubungan pernikahan. Nah, dengan melihatnya kasus perceraian yang cukup tinggi ya, bahkan tadi bisa kalau dibandingkan dengan tahun 2020 ini naik 2 kali lipat, Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Kemenak Anwar Saadi mengatakan pentingnya pencegahan judi online kepada masyarakat. Jadi ia menyebut penghulu perlu memberikan materi soal bahaya judi online saat kegiatan bimbingan perkawinan. Oh, jadi materi baru ya untuk pelajaran pranikah ya. Betul. Tapi ini baik sih, jadi kita bisa lebih mengetahui bagaimana sikap dari calon pasangan dalam memanage keuangan. Ternyata mungkin ada alokasi ke judi online lagi jangan-jangan. Semoga itu bisa menekan juga ya angka judi online dan juga kasus perceraian akibat judi yang ternyata sekarang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian juga penghulu ini juga mengatakan materi judi online juga akan menjadi bahan edukasi dan bimbingan kepada jemaah binaan penyuluhan agama Islam se-Indonesia. Mengingat judi online bisa menyebabkan kerusakan di berbagai lini kehidupan. Ya, jadi tidak hanya melanggar pidana, tapi juga berakibat perilaku depresi, bunuh diri, KDRT, dan juga perceraian. Jadi ujung-ujungnya kriminal ini. Betul. Serem sekali ya. Dan emang kalau kita lihat nggak menyangka sih ya, ternyata pergerakannya bisa sampai 2 kali lipat dari tahun 2020. Ini orang-orang udah bahaya nih, udah kronis bisa dikatakan ya. Karena judi online ini bisa menyebabkan sampai perceraian semakin tinggi. Dan pemirsa, judi online juga berdampak pada keutuhan rumah tangga di Pengadilan Negeri Agama Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Misalnya, sejak Januari hingga Mei 2024 mencatat sebanyak 2.700 perkara perceraian. 70% diantaranya merupakan cerai gugat oleh istri lantaran sang suami kecanduan judi online. Sebanyak 2.700 perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sebagian besar terjadi lantaran dampak judi online. Ketua Pengadilan Agama Cianjur, Hendy Rustandi, mengatakan ada fenomena baru yang memicu perceraian. Tak hanya faktor ekonomi biasa, namun disebabkan pasangan kecanduan judi online. Bahkan dalam beberapa kasus terungkap, jika uang yang dihabiskan untuk judi online mencapai ratusan hingga 1 miliar rupiah. Tak hanya judi online, pinjaman online juga semakin membuat para guncangan bagi kondisi rumah tangga. Di Cianjur ini ada sekarang ini sampai 2.700 perkara yang sampai bulan ini Mei ya. Dan tetapi yang kebanyakan perempuan yang ngajukan, hampir 70% lah, cerai gugat namanya, di mana seorang istri mengajukan cerai terhadap suaminya, dan sisanya itu sekitar 30%-an suami yang menceraikan istrinya atau cerai talak istilahnya. Ya, pemirsa, Newsline masih akan kembali dengan informasi trending lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.